Halo sebelumnya. Halo, Kamu namanya siapa sih? Nama aja. sama aku Giordano. Samuel. Samuel. Giordana. Iya. Bagus. Oke. Sebelumnya, halo Berabin. Halo. Oke. Nah, kabar lu gimana nih? Baik, Mbak. Baik. Oke. Akhirnya kan kamu lagi sibuk ngapain aja sih kayak setelah lulus SMP? Nyari sekolah. Sekolah. Iya. Selain itu ngapain? Cuma hiburan aja. Oke, sama main-main doang ya. Oke. Terus gimana nih rasanya setelah kamu bebas dari ujian-ujian, tugas-tugas waktu SMP? Perasaanmu gimana? Seneng. Senang. Bisa ceritain nggak lebih jauh kayak kenapa kamu senang? Karena udah nggak mikir gitu, Mbak. Jadi lebih bebannya kurang gitu. Oh iya. Terus berarti kamu nih lega ya? Atau malah justru deg-degan nih buat nyambut ke tingkat yang tinggi? Lega, Mbak. Lega. Tapi deg-degan nggak? Jujur aja. Ada kan, Mbak? Oke, kita di sini santai aja nanya ya. Terus aku mau nanya, kamu tuh mau rencana ya lanjut ke SMA atau SMK? Lagi daftar SMK SMA. SMK sama SMK. Iya. Tapi ini yang awalnya kamu daftar apa dulu? Kemarin SMK dulu. SMK mana? Leonardo. Oh, Leonardo. Jurusan apa nih? Mau ngambil mesin tapi nggak bisa di ELIN. L itu apa? Elektronika Industri. Oh, itu emang jurusannya kesukaanmu apa gimana? Bukan kesukaan aja, lebih nyamain kursi, Mbak. Oh gitu, oke. Terus kamu pernah nggak merasa cemas atau khawatir ya tadi yang maksudnya cemasmu sekarang tuh kayak gimana mau lanjut ke SMA atau SMK? Mungkin kamu bingung atau gimana? Bingung kalau nggak keterima di Semarga. Oh, kamu yang Semarga? Iya. Oke. Terus? Karena kan nggak mau Leonardo, tapi gara-gara nggak ada pilihan lain jadi mau Leonardo. Mau nggak mau Ya, gitu ya. Oke, jadi ini kan posisimu sekarang tuh kamu bisa masuk ke namanya academic transition anxiety. Kamu pernah dengar nggak? Belum pernah ya. Agak jelasinnya. Jadi academic transition anxiety itu artinya kecemasan yang dialami individu ketika menghadapi perpindahan jenjang pendidikan. Contohnya kayak kamu nih ditandai dengan perasaan tidak pasti, takut, khawatir, ada perubahan lingkungan, hubungan sosial, ataupun tuntutan baru yang belum kamu kenal sebelumnya. Nah, ini kan kamu baru daftar SMK ya, biasa pasti ya. Nah, sekolah baru kamu nanti tuh memang pilihan kamu sendiri atau pilihan dari orang tua? Atau mungkin ada temanmu, jadi kamu ikut ke situ atau gimana? pilihan dari saudara. Saudara, itu ngarahin kamu gimana kok kamu jadi oke lah kamu nanti begini? Karena kan Leonardo juga bagus kan, Mbak. Saudara dari situ jadi dapat gambaran, kasih tahu kalau Leonardo gini. Oh, bisa jelasnya bertanya kamu udah tahu ya Pak? Tahu. Oke. Kalau dari ibu sendiri gitu kan nggak kayak kamu Leonardo aja gitu. Enggak, itu nurut ke aku. Nurut aja ya. Oke. Terus menurutmu nih nanti waktu kamu masuk ke entah SMA atau SMK, nah itu kayak perbedaan yang paling mencolok yang kamu rasain apa kira-kira? Misal nih kayak mungkin lingkungan pertemanan, kamu mulai pertemanan yang baru atau mungkin menyesuaikan pelajaran yang dari sebelumnya SMP ke SMA. Pelajaran kelas. mungkin kayak ada rasa takut nggak kamu buat memulai itu? Sedikit, Mbak. Sedikit ya. Aku lagi juga nih kayak ada nggak hal yang awalnya kamu harapin pas terjadi pas lulus itu tuh kenyataannya nggak sesuai yang kamu harapin gitu? Ada. Kayak contoh nih ya, kamu ingin masuk ke Semarga. Nah itu karena sahabat-sahabatmu tuh banyak yang ke Semarga. Kenyataannya kamu untuk sertifikat daftar Leonardo dulu biar buat backup kan, gitu. Itu gimana rasanya kayak kok banyak yang gimana ya gitu? Awalnya itu kan itu semuanya gara-gara ada tempat mereka di situ, Mbak. Tapi kalau dibilangin Semarga itu kalau main domisili agak susah, Mbak. Domisili? Iya, agak susah.
prestasiku lebih ke hukum. Oke. Tadi kan kamu ikutnya bentar, hobimu itu apa sih? Hobi dekatnya, selainnya. Hobi mbak, olahraga sih mbak, hobi. Olahraga apa aja? Bisa boxing, Hmm. silat, sepak bola, basket, lari. Ih, basket juga. Iya mbak. Leonardo sama Semangat basketnya bagus ya. Sekarang kalau sebenarnya itu lebih ke futsal mbak. Oh, futsal. Berarti itu unggul di Leonardo ya basketnya? Iya mbak. Oke. Berarti kalau kamu di Leonardo itu dong situ ada baru lagi ya. Iya mbak. Oke. Nah, terus nih aku mau tanya kalau sekalikannya ya kayak apa ketakutan dan kekhawatiran terbesarmu sewaktu hari pertama ke sekolah nanti? Pas nggak dapat teman, Ya dapat teman, terus pendiam, gara-gara nggak kenal siapa-siapa. oh iya, terus Udah gitu. udah aja. Jadi kamu lebih ke apa ya, pendiam gara-gara nggak ada teman ya. Iya. Tapi untuk saat ini kayak nggak kenal nggak temannya nggak punya daftar di Leonardo kan kamu sebisa itu ada nggak? Nggak ada mbak. Nggak ada, benar-benar kamu sendiri. Iya. Oh, kalau teman-teman kebanyakan Mesin. pesen ya. Iya. Oke. Soalnya daftarnya telat mbak, aku mbak. Oh telat itu teman udah gelombang berapa? Gelombang. Kan gelombang itu Januari. Oh sudah Januari ya, kira itu gelombang pertama tuh kayak hitungannya setelah kamu sebelum lulus, maksudnya bukan Januari sekitar bulan Maret gitu, bukan ya? Bukan mbak. Oh, Januari oke. udah dibuka mbak. Oke. Terus nih seberapa besar hubungan orang tua kamu khususnya ibu ya dalam proses pemilihan sekolah kuliah kayak supportnya gimana nih dukungannya kamu ataupun orang tadi ya? Iya. Besar mbak. Besar. Gitu mbak. Berarti kayak kuliah juga dalam hal misalnya kamu kan juga mendapat sepaga, mungkin dibantu juga dalam doa gitu ya, kalau juga ya. Oke. Oh iya, terus sama dukungannya itu aku tadi lebih membantu ya, bukan malah kayak tambah tekanan ya. Iya mbak, kemarin mbak. Oke, Kak, dari itu orang tua juga yang lain. Sedikit bikin canggung mbak, dokumennya mbak. Oh gitu. Iya. Biasanya siapa yang bikin canggung deh? Antara om dan om. Oh, Yang paling besar. apa tuh biasanya om? Karena apa mbak, kata-katanya yang bikin down mbak ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kayak khususnya kuliah ya, kan mendukung kamu kan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau nanti nih di sekolah baru kamu lagi merasa pusing, stres atau ada masalah, siapa orang pertama yang biasanya paling kamu percaya buat tempat cerita? Misalnya siapa? Aku sendiri mbak. Kamu sendiri. Terus misalnya belum misalnya aku kayak bener-bener ya emang ada waktu dimana kita perlu memproses semua masalah itu diri kita sendiri ya. Tapi kan habis kita ya maaf, tapi kan juga tuh momen juga orang pengen cerita ke orang lain. Nah orang lain itu misalnya siapa? Mungkin ibu atau siapa? Kalau jujur ini mbak, aku nggak pernah cerita tentang masalah-masalah itu. Oh gitu, berarti lebih diem sendiri ya. Oke. Tapi biasanya kamu pingin nggak sih kayak cerita ke yang lain gitu tentang aku tuh merasa gini loh sebenarnya. Pernah mbak ke Dikasih teman tahu. dekat cewek. Itu mbak. Cocok ya berarti ya. Oke. Terus nih kalau nanti misal kamu baru cemas atau overthinking soal SMA, biasanya kamu ngapain buat mengatasi overthinking itu? Main HP mbak. Main HP. Iya. Apa tuh misalnya game, sosmed, atau apa? Dan sebelah sini mbak. Oh gitu, maksudnya itu kan ya? Iya. Berarti itu efektif ya buat nurunin tingkat overthinking gitu. Iya. Bagus sih. Terus nih, bayangin kalau misal di bulan pertama atau mungkin bulan kedua ketika kamu sekolah di SMA SMK, ternyata kamu tuh susah banget buat ikutin pelajaran atau tugas yang numpuk, apa yang bakal kamu lakuin buat mengatasinya? Minta orang tua les. Yes. Kalau ini misal dari mungkin yang kelihatan dari SD ya, SD SMP tuh David lebih ramah ke mata pelajaran apa? Paling temen mbak. TK TK mbak, paling TK ya. Iya.
dirasa unggul nih atau mampu di bidang ketika itu, kamu mau nggak kayak minta tolong tanya saya gitu? Mau Mbak? Bukannya kayak malu-malu tuh aku malu mau tanya dia gitu, enggak ya? Enggak Mbak. Oke, jadi itu aku kasih kesimpulan ya dari yang udah kamu ceritain lagi. Aku tuh ya dari segi situasi kamu itu sebenarnya punya apa ya pemikiran yang pasti buat jenjang berikutnya gitu, karena kamu udah punya jaga-jaga backup. Maksudnya kayak kalau kamu nggak lolos di SMA kan kamu udah jaga-jaga di SMA ada gitu kan. Nah dari si kamu sendiri itu kamu gambarkan seorang yang nggak ragu sebenarnya sama pilihanmu. Kamu tuh malah keren justru, kayak mandiri. Contohnya nih, kamu orang yang nggak gampang apa ya menyalurkan tentang emosimu yang baru kamu pendam ke orang lain, karena kan kamu perlu proses itu kan. Makanya kamu perlu apa ya kayak memfilter dulu nih buat diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu percaya diri sendiri dulu baru cerita ke orang lain gitu kan. Dan dalam menghadapi ini semua tuh kamu cenderung punya strategi ya berarti. Maksudnya kayak wah mungkin kalau aku cerita ini takutnya malah bikin sedih atau malah pikiran gitu kan. Nah dari aku yang gambarin nanti bener gak kira-kira di buat kamu sendiri situasinya? Ada benernya. Oke, siap. Terus saran aku ya dari yang udah kamu ceritain beberapa hal tadi, pertama perasaan cemas atau mungkin di saat kamu sendiri nih kan pasti ada perasaan yang bingung gitu kan kamu rasanya, itu hal yang wajar kan. Itu dialami siapa deh, maksudnya kayak kamu yang notabene baru SMP mau ke jenjang SMA itu pasti lakukan kayak gitu. Ini namanya perubahan kecil sebenarnya, bukan perubahan besar, tapi nggak apa-apa. Terus yang kedua tuh coba kamu latih kayak lebih terbuka gitu ya dalam mengkomunikasikan perasaan kamu sendiri selama ini. Mungkin bisa ke ibu juga, jadi kamu jangan berpikir kayak wah kalau aku bisa cerita ke ibu takutnya ibu malah tambah kena beban pikiran gitu. Enggak sebenarnya. Maksudnya kalau kamu mau komunikasi lebih intens lagi mungkin itu lebih apa ya di perasaan lebih nyaman juga gitu. Oke. Dan terus kamu berarti juga tipe orang yang menjaga hubungan dengan teman-temannya. Iya Mbak. Oke, kan kalau dia bilang kayak kamu kan sebelumnya nggak mudah percaya, kamu tipe orang yang kayak butuh proses atau waktu lama buat kenal orang. Iya. Pada itu kan kamu juga mau menjaga hubungan itu, berarti nggak asal kayak kenal terus kamu anggap kayak wah aku mau dia dengan dalam jangka waktu dekat, berarti kan kita benar tahu ini enggak kayak gitu namanya. Oke, terakhir terus pas kamu merasa cemas itu muncul, coba fokus buat apa ya hal-hal yang bisa kamu kendaliin. Dan misalnya nih kamu baru thinking, keempat main game atau mungkin main dance gitu kan, itu oke juga sih, nggak apa, itu pengalihan yang positif sebenarnya, nggak kayak yang ala-ala zaman sekarang mungkin kayak yang pergaulan yang buruk ya rokok atau lain lah gitu lah. Itu kamu bisa apa ya minimalkan lah, maksudnya kayak mengendalikan apa yang harus kamu lakuin dengan baik gitu. Oke, untuk informasinya dari kamu aku udah cukup. Aku nggak ada maksud kayak buat tahu detail secara jauh untuk tahu gimana ada bisa jauh itu enggak, karena ini kan cuma buat kegiatan wawancara nih. Ini kan Mbak Felisnya ada praktikum psikologi. Nah di sini tuh kan di semester 4 ini ada praktikum di mata kuliah namanya psikodiagnostik pengajaran. Nah makanya aku tuh minta tolong di Alvin buat jadi IT atau narasumber, karena kan sebenarnya lebih bagus kalau narasumbernya di luar, tapi kan tergantung tema orangnya juga kan. Karena tema aku ini aku pikir-pikir cocok nih pada Alvin, misalnya kan belum lulus SMP kan, masa peralihan lah ke masa SMA. Jadi makasih banget pada Alvin. Kamu ngerasa keberatan nggak ini? Enggak Mbak. Akan ya? Oke. Dan ini dan apa? Maksudnya kayak privacy sendiri nggak bakal aku cerita ke siapa-siapa, atau kuliah juga enggak. Maksudnya kayak aku setelah kuliah juga cuma wajar aja waktu aku cerita gini aja, nggak yang bisa kita gitu ya. Karena kamu juga cerita tadi kamu nggak punya masalah apa juga lebih cenderung tertutup kan.